Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada aktivitas ekstrakurikuler. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti pembahasan seputar hari raya, seputar Yaumul Id. Yaumul Id di dalam Islam. Di dalam Islam, di sana kita tahu ada 3 Ayyamul Id. Ada 3 Ayyamul Id. 3 hari Id. Yang pertama adalah Idul Fitri. Idul Fitri. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada bulan suci Ramadan yang lalu, kemudian berakhir dan datanglah Yaumu Idul Fitri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Idul Adha. Idul Adha, hari raya kurban. Insya Allah besok hari Jumat yang akan datang. Insya Allah hari raya kurban atau Idul Adha. Yang ketiga apa itu? Hari raya atau Yaumul Id yang ketiga adalah Idul Usbu'. Apa? Idul Usbu'. Hari raya mingguan, Idul Usbu', yaitu Idul Mukminin. Idul Mukminin, hari rayanya orang-orang mukmin. Wa huwa yaumun syarif khassallahu azza wa jal bihi hadhil ummah. Idul Usbu' ini adalah hari yang sangat mulia, yang spesial, yang khusus. Allah memberi keistimewaan dalam satu minggu ada satu hari yang besar, hari raya Idul Usbu', yaitu Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jum'ah ini disebut Idul Mukminin. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat mulia, Yaumun syarifun khassallahu azza wa jal bihi hadhil ummah. Allah memberi suatu keistimewaan
umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus umatnya Rasulullah, bukan umat-umat yang dahulu. Kalau zaman Nabiullah Musa alaihissalam itu hari Sabtu. Di sana umatnya Nabiullah Musa alaihissalam diharuskan ke setiap hari Sabtu untuk mujahadah bersama Nabiullah Musa alaihissalam untuk melaksanakan suatu hari yang ibadah di hari Sabtu itu, untuk mujahadah, untuk istighosan bersama Nabiullah Musa. Ini dalam kisah Bani Israel zaman dulu, itu ada yang nggak mau melaksanakan ibadah itu, akhirnya dikutuk oleh Allah, kunu kiradatan khasiin. Mereka dikutuk oleh Allah sehingga menjadi kera-kera yang sengsara, yang rugi. Gara-gara apa? Enggak mau patuh, enggak mau taat melaksanakan ibadah di hari Sabtu itu. Mereka malah sibuk mencari ma'isyah, menangkap ikan di laut. Kena kutukan oleh Allah, kunu kiradatan khasiin. Ini di zaman Nabi Musa. Nah, untuk Idul Usbu, yaitu hari Jumat. Nah, kebetulan yang akan datang ini ya sekaligus Idul Adha, ya Idul Usbu. Masya Allah, luar biasa. Dan ini dikhususkan oleh Allah untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hari Jumat itu yang kita kenal dengan Idul Usbu, Allah memerdekakan di hari itu ribuan hamba Allah dari neraka. Ya'tikullahu fihi ulufan minan nar. Ini setiap hari Jumat. Bahkan ada dawuh man mata fihi Ukta ajra syahidin wa wuqiya fitnatal qabr. Siapapun orangnya dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang mati pada hari Jumat itu, maka orang itu diberi pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid, dan dibebaskan dari fitnahnya kubur. Masya Allah. Ini loh Idul Usbu di hari Jumat. Maka pada waktu hari Jumat itu usahakan jangan sampai tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Usahakan. Kalau nggak ada uzur syar'i, jangan sampai ditinggalkan itu. Karena ini hari besar, hari yang sangat mulia. Allah itu memerdekakan ribuan hamba Allah di hari itu, dimerdekakan dari nar, dari azab neraka. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mempertajam tentang seputar Idul Adha. Seputar Idul Adha yang akan datang ini, yaitu besok hari Jumat. Insya Allah kita akan mengikuti, akan melaksanakan ibadah yang ada di Idul Adha. Nah, tentang Idul Adha itu bagaimana hukumnya dalam pandangan ulama fikih? Sholat Idaini, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib.
tidak fardu. Sunnah muakkadah artinya apa? Sunnah yang sangat dikuatkan. Yang sangat dikuatkan. Sebagaimana kita maklumi bersama, ibadah sunnah itu kalau kita laksanakan, kita amalkan, maka kita dikasih pahala oleh Allah. Tapi kalau kita tidak melaksanakan ibadah sunnah tersebut, ya enggak disiksa. Enggak disiksa. Itu namanya sunnah. Nah, perlu diketahui namanya pahala, namanya siksa. Itu enggak sekarang, besok di hari kiamat. Yaumal hisab. Yaumal thawab, yaumal iqab. Kalau di sini ya kita kelihatannya ya no problem. Mau sholat, mau enggak, no problem. Tapi sampai sana besok kita akan kecewa. Teman-teman dapat pahala yang begitu luar biasa, kita malah enggak dapat apa-apa. Kita bisa gigit jari gini. Wah, itu enak, Kang. Ini pahalanya begitu luar biasa. Saya enggak dapat apa. Lah ini loh, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, diberi kesehatan, Masya Allah tuh nikmat azimah minallah. Monggo lah. Nanti atau tidak usah nanti, ya setiap ada kegiatan ibadah itu baik sunnah atau fardu, ya usahakan kita ini latihan melaksanakan ibadah atau taat kepada Allah semampunya. Allah itu enggak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, selagi kita dikasih sehat, kasih kesempatan, monggo. Jangan sampai kesempatan ini lenyap tak berguna. Mumpung gitu loh, mumpung. Coba kita lihat banyak di sana orang yang nggak bisa apa-apa, stroke, orangnya keple-keple, stroke, sakit-sakitan, akhirnya nggak bisa pergi ke masjid, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ngenes jadinya. Sampai ada yang curhat, pernah ini tetangga saya curhat, le aku nak sehat, nak aku lunga jamane langgarem le. Lah bilang gitu ketika dia sudah stroke gak bisa berbuat apa-apa. Selagi dulu sehat, gak pernah dimanfaatkan, gak mau melaksanakan dengan aktif. Begitu dikasih stroke, nah nangis di atas itu ranjangnya, gak bisa kemana-mana. Nah, monggolah sekali lagi, mumpung kita dikasih sehat walafiat minallah, kasih sembuh, kita beramal sebanyak-banyaknya. Latihan, kita itu semuanya latihan, sehingga pada akhirnya nanti akan merasakan manisnya ibadah. Kita akan menemukan rasanya indahnya beribadah. Insya Allah, semoga kita senantiasa diberi inayah, hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa taat dengan sesungguhnya yang diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kembali bahas tentang sholat Id. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa hukumnya sholat Id itu sunnah muakkadah. Baik orang yang mukim, orang yang musafir, orang yang merdeka maupun hamba sahaya, ini disunahkan semua. Kita lagi dalam perjalanan musafir, ya disunahkan. Jadi nanti di hari Idul Adha itu kemungkinan di antara kita ada yang melakukan safar
apa itu silaturahim atau apa. Nah, di perjalanan sempatkan untuk mengikuti sholat id juga. Sholat id itu ada 2 rakaat. 2 rakaat. Kemudian kapan itu waktunya dimulai sholat id? Waktunya adalah bitulu'i syamsi yaumiha. Jadi begitu matahari terbit, matahari jedul, nongol di hari id itu tersebut. Jadi kalau Idul Adha yang akan datang itu hari Jumat insya Allah. Begitu matahari terbit nongol di hari Jumat yang akan datang, itu berarti waktunya sholat sudah masuk. Sampai kapan itu selesai waktunya? Dijelaskan oleh para ulama ila zawal, sampai matahari itu bergeser. Nah, kalau matahari sudah bergeser, itu artinya apa? Waktunya sholat id sudah habis. Kemudian untuk pelaksanaan sholat id itu seyogjanya atau sunnahnya tidak begitu matahari nongol langsung sholat. Sunnahnya ditunda, tahan, jeda dulu sampai matahari itu naik sepenggalah, naik kira-kira sepenggalah. Jadi nggak langsung begitu jedul langsung sholat id. Ya misalkan begitu jedul langsung sholat id boleh, sudah masuk waktunya. Tapi sunnahnya ditunda dulu sampai matahari naik sepenggalah. Bagi imam sholat id itu dimakruhkan melakukan sholat sunat qoblaha. Artinya seorang imam sholat id nih, begitu datang ke lokasi ini makruh melakukan sholat sunnah sebelum sholat id. Jadi nggak usah sholat sunnah apa-apa. Ini khusus bagi imam. Demikian juga setelah sholat id. Setelah sholat id, ini imam nggak usah melakukan sholat sunnah. Nah, ini karena balil itba. Sekali lagi, mungkin di antara kalian nanti ada yang dimohon untuk menjadi imam sholat id. Maka begitu kalian sampai lokasi, apa itu di masjid, apa itu di lapangan, atau di mana saja, itu seorang imam tidak usah sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Sebelum sholat id dan sesudah sholat id nggak usah melakukan sholat sunnah. Ini khusus untuk imam. Kemudian bagaimana sholat id itu dilakukan di lapangan, boleh apa enggak? Diperbolehkan. Tapi yang afdol, yang lebih utama dilaksanakan di masjid. Ini baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Beda dengan sholat Idul Usbu' tadi. Idul Usbu' tadi kan sholat Jumat. Nah, ini ada aturan khusus. Nggak boleh sholat Jumat itu di lapangan atau tidak di permukiman. Beda, di sana ada aturan khusus. Nah, itu sholat Jumat itu sangat istimewa, namanya Idul Usbu'. Kemudian di dalam sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, di sana tidak usah
kasih adzan dulu, qomat dulu, nggak usah. Jadi sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri juga Idul Adha tidak usah diadakan atau tidak disunahkan adzan, juga tidak disunahkan qomat. Tetapi untuk panggilannya adalah as-sholatu jami'ah. Jadi begitu imam datang, ini muadzin yang biasa melakukan adzan dan qomat, nggak usah adzan dulu, nggak usah qomat dulu. Tapi apa? Langsung bilang as-sholatu jami'ah. Dan sunahnya sholat id ini dilakukan secara berjamaah. Sholat id itu dilakukan secara berjamaah. Lainnya orang yang haji, lighairil haji. Kemudian praktek atau pelaksanaannya untuk sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ini rakaat yang pertama, kemudian takbir dulu. Imam dan makmum membaca takbir yaitu Allahu Akbar sampai 7 kali. 7 kali ini selain takbiratul ihram. Jadi misalnya imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, makmum segera mengikuti Allahu Akbar. Kemudian dilanjut takbir lagi sampai 7 kali. Setelah baca doa iftitah dan sebelum baca ta'awud. Sebelum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Ini di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua 5 kali. Allahu Akbar 5 kali ini selain takbir dari bangun dari sujud. Jadi setelah sujud yang kedua dari rakaat yang pertama, Allahu Akbar gitu. Kemudian imam takbir lagi 5 kali. Makmum mengikuti dengan jahr. Baik imam maupun makmum takbirnya jahr, artinya dengan nada yang keras. Nada yang keras. Imamnya ya jahr, makmumnya juga jahr. Dan sela-sela atau tenggangan antara takbir-takbir tersebut disunahkan membaca membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini siri dengan nada sir, tapi takbirnya dengan jahr. Takbirnya jahr artinya dengan suara yang didengar oleh kita juga oleh jamaah. Imam ya jahr, makmum juga jahr. Tenggangannya diisi atau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dilakukan sebelum baca ta'awud. Belum baca ta'awud. Nah, seandainya lupa pripun, kan ini sholat itu kan jarang-jarang. Ya memang setahun itu hanya 2 kali yang kita lakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Sehingga ada kemungkinan imamnya lupa. Imamnya lupa begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, dia langsung setelah iftitah langsung masuk
qiraatul Fatihah. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Lupa tadi. Begitu sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, atau baru bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Loh, saya tadi belum takbir 7 kali. Nah, ini pripun? Kalau lupa tidak baca takbir, sudah terlanjur, imam itu terlanjur baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini enggak usah mengulang kembali, enggak usah mengulang takbir Allah Akbar, Allah Akbar. Ya langsung aja dilanjut qiraahnya. Ya makmum ya mengikuti, enggak usah takbir sendiri. Imam enggak takbir, makmum takbir sendiri. Loh, imamnya itu gimana? Enggak usah gitu. Ya dilanjut. Pripun salatnya, sah apa enggak? Ya sah. Nah, ini yang perlu dipahami karena ini hal-hal yang sangat mungkin terjadi. Untuk bacaan-bacaan berikutnya seperti biasa, seyogjanya rakaat yang pertama setelah Fatihah baca Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ghasyiyah. Dan dengan jahar. Ini untuk imam. Makmumnya ya cukup mendengarkan. Setelah itu disunahkan khutbah. Imam disunahkan khutbah. 2 kali khutbah seperti khutbahnya Jumat. Baik rukun-rukunnya maupun sunah-sunahnya. Cuma sunahnya untuk khutbah Idul Fitri atau Idul Adha khatib itu takbir 9 kali di khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua 7 kali. Dengan dengan berturut-turut. Kemudian materi khutbahnya isinya menjelaskan tentang zakat fitri ketika khutbah Idul Fitri. Dan menjelaskan tentang udhiyah ketika khutbah Idul Adha. Kiranya demikian untuk ngaji ekstra kurikuler ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa besok hari Kamis itu Yaumul Arafah. Ini mengingatkan puasa. Mumpung kita diberi kesempatan, puasa di Yaumul Arafah itu pahalanya seperti puasa Sittina sana 60 tahun. Sebagaimana kita ikuti penjelasannya pada waktu kita mengikuti Ayo Korban. Demikian ngaji ekstra kurikuler pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.